Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama kita perhatikan, paling mudah adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar kita perhatikan itu adalah di tongkrongan atau dudukan mobil. Pastikan bahwa dudukan mobil ini lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di fairnya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan cat ya. Jadi permukaan cat ini dia memantulkan objek bayangan benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu bagian luar, termasuk juga kaca-kaca. Terus habis itu ban, velg. Nah, velgnya ini dia sudah aftermarket ya, dan bannya juga masih cukup tebal nih, ada sekitar mungkin 70% lebih masih ada. Nah, sama di bagian belakang juga masih tebal juga ya bannya. Nah, jadi kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan bagian-bagian yang ada di luar. Lampu-lampu juga kita cek, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi bagian luar mobil itu oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, untuk kuncinya ini kuncinya, kebetulan remote-nya rusak, jadi kalau misalnya mau ditambahkan remote juga bisa opsional ya, oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil, kita lihat bagian dalamnya. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, pastikan bahwa yang pertama kali kita pastikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus kita perhatikan juga pedal, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan juga di kolong ini, kolong jok ya, masing-masing jok. Pastikan bahwa di kolong masing-masing jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, setelah kita cek, pastikan sudah aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita periksa bagian dashboard. Nanti satu persatu juga akan ditunjukin ya secara detail di video ini, jadi jangan di skip. Nah, terus kita periksa juga bagian plafon, kondisinya bagaimana. Terus habis itu untuk joknya juga dia orisinil, masih bawaan asli. Kita periksa juga kondisinya masih oke atau tidak, seperti itu. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior sudah oke. Nah, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan-rembesan oli. Kalaupun juga ada kemungkinan bisa jadi di packingnya ya. Packing, kalau di packing itu juga mudah dan perbaikannya juga tidak terlalu memakan biaya yang besar. Nah, terus habis itu, setelah itu kita periksa juga bagian kaki-kaki, kita periksa juga pastikan bahwa tidak ada rembesan di bagian kaki-kaki, serta di bagian kolong juga kita pastikan bahwa tidak ada kropos ya, seperti itu. Nah, selain itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, di sini colokan kuncinya ya, oke. Kita colokin, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini pastikan dia mobilnya manual, posisi giginya netral ya, oke. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau di dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis atau diperbaikin. Nah, terus habis itu untuk
getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Bisa jadi mesinnya pincang atau jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer mobil. Nah, ini kilometer mobil di 214.000. Jadi di sini ada gantungan, berapa gantungan servis terakhir. Jadi ini 202, ini jadi harus ganti oli sepertinya nih, ganti oli berikut seperti itu ya. Oke. Nah, apabila mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, kondisi secara keseluruhan mobil, serta beberapa rekor servisnya, pastikan bahwa sesuai ya, sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada buat tempat naruh botol ya, besar. Nah, di sini dia spionnya sudah elektrik ya, tapi dia belum retract. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Nah, terus sebelum kita ke bagian depan, kita perhatikan juga di sini kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu di sini ada buat ini lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat ininya ya, pintunya ya. Oke. Nah, sekarang kita buka saja jendelanya. Nah, terus di bagian pintu, nah di sini juga ada sealer nih. Nah, sealer kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin, nah di sini ada tuas, kita dorong ke atas. Nah, Toyota Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Nah, untuk memeriksa mobil kondisi masih oke, mesinnya kita bisa dengarkan ritme suaranya. Terus getaran mesinnya juga kita perhatikan, getaran mesinnya minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin, pastikan bahwa sealer. Nah, ini sealer kap mesin kondisinya masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada rembesan atau tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah, di bagian depan ini apron, besi yang memanjang di depan juga kita periksa, pastikan bahwa dia kondisinya juga masih oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa parts, komponen-komponen yang ada di mesin, terutama bagian-bagian metal. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, fan listrik juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa putarannya masih oke. Nah, oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, yang terkenal mobil sejuta umat, yang perawatannya mudah dan murah, harga jualnya juga masih relatif terjaga ya sampai sekarang. Terus habis itu hampir semua bengkel bisa menanganin mobil Avanza ini, serta dealer resmi Toyota juga tersebar banyak di seluruh Indonesia. Mungkin Toyota Avanza ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke, sekarang kita periksa di bagian tengah ya, tengah sama belakang. Nah, saya masuk ke dalam. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Nah, untuk headroom sendiri saya masih ada cukup luas ya, mungkin ada sekitar 8 jari. Nah, terus habis itu kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kita bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal. Pelipatan bangku bisa 100% ke depan. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka serta cup holder, serta di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka yang panjang serta ada cup holder. Nah, di bagian sini ada handle tangan, terus seat belt sudah 3 titik ya.
kiri dan kanan untuk penumpang bagian baris ketiga. Nah, sekarang kita di sini ada lampu baca. Nah, untuk jok baris keduanya ya, bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Nah, terus habis itu ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku bisa 50% ke depan. Seatbelt ada 3 titik, 2 tempat, serta ini 2 titik ya di sini. Nah, terus habis itu di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di bagian atas ada handle tangan. Terus habis itu ada kantong penyimpanan. Terus habis itu di bagian bawah sini ada cup holder, agak gelap nih, cup holder buat 2 nih. Nah, terus AC juga sudah double blower, ada 3 kisi-kisi AC-nya. Sekarang kita nyalain, AC juga kita cek juga masih dingin. Nah, di sini ada handle tangan. Oke. Nah, sekarang kita keluar. Di bagian sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, dashboard lagi. Door trim secara keseluruhan kondisi masih oke. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock, serta di sini juga sealer perlu kita periksa, sealer pintu kondisinya masih oke atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia ada spoiler. Ini ada lampu remnya, terus kaca belum dilengkapi dengan defogger, tapi sudah ada wiper belakang. Terus juga ada tambahan tanduk di bagian belakang ya. Oke. Nah, untuk buka pintu bagasi bisa dengan kunci atau bisa dari depannya. Jadi belum saya buka. Sekarang coba saya buka dulu. Nah, ini buat bagasi. Nah, di sini buat tangki bensin. Seperti itu. Nah, ini tangki bensin ya. Oke. Nah, sekarang kita buka pintu belakang. Oke. Nah, di pintu belakang sealer juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu tulangan pintu juga kita pastikan kondisinya masih aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, ini bagasinya. Jok baris ketiga kalau dilipat space-nya masih bisa lebih besar untuk menyimpan barang ya. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, di bagian sini ini kondisi velg sama ban. Sekarang kita periksa di door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, di sini child lock juga ada. Nah, ini tampilan jok bagian tengah. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan, nah ini kondisi door trim. Nah, di bagian sini sealer pintu kita periksa juga kondisinya. Nah, ini tampilan bagian depan. Sekarang kita masuk, kita periksa saja bagian dashboard ya secara terperinci. Nah, ini untuk setirnya, kondisi bagian tengah setir masih oke. Nah, di sini ada kekelupas nih karena usia ya. Nah, dilapisin sama sarung. Nah, ini cluster speedometernya ada di sini. Nah, di sini buat pengaturan fog lamp ya, lampu fog lamp, lampu besar, lampu kecil, lampu sen serta lampu dim. Nah, di sini buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan dan belakang. Nah, di sini kisi-kisi AC juga kita cek masih dingin. Nah, head unit masih single din ya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada jam digital. Nah, di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, di sini ada tempat buat naruh ini kartu-kartu atau e-tol, sekarang bisa ditaruh di sini. Nah, di sini ada tombol ini ada putaran ya, putaran AC. Di sini buat kecepatan AC dan di sini buat suhu AC. Nah, di sini ada asbak serta di bagian sini ada colokan ini 12 volt ya. Nah, sini ada tempat penyimpanan terbuka, tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Ini handle rem tangan. Nah, di bagian sini ada kunci seat belt ya. Jadi bisa kita lihat juga di bagian dalam sini apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup bagian tengah. Nah, terus habis itu di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian atas sini ada ini ini ada handle tangan, terus ada sun visor, ada cerminnya, tidak ada tutup dan tidak ada lampu.
spion tengah, belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini ada lampu baca. Nah, di sini sun visor, tidak ada cermin. Nah, di sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2010. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga serta deskripsi mobil saya cantumkan lengkap di keterangan video ini ya, di bawah, diklik, dilihat lengkap. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesin, terus kaki-kakinya kita bisa lihat bagaimana, terus habis itu power steeringnya masih oke atau tidak, koplingnya masih oke atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di Hub. Letak kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POS ya, di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus dari gerbang utama, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, pas di sini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga ya follow di sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.